みんな一緒だから。清廉潔白なだけで生きていけるやつなんてどこにもいないんだからさ。君だって秘密の一つや二つあるでしょ。自分は良くてなんで親がダメなのか考えたことある？ Kalian tahu Orihara Izaya? Kayaknya enggak sih gitu kan. Kalau Makishima Shogo, kalian tahu nggak? Enggak juga. Kalau Light Yagami, kalian pasti tahu gitu. Jawab. Gue yakin kalian pasti tahu gitu. Ya kan? Ya kan? Tahu kan? Johann Liber, kalian juga pasti pernah mendengar namanya gitu kan? Apalagi beliau yang satu ini. Youkoso. Meskipun kalian tidak pernah menonton animenya secara langsung, tapi kalian pasti pernah lah gitu kan, 1 atau 2 kali ngelihat jokes-jokesnya di TikTok gitu. Menurut kalian, apa persamaan dari beberapa karakter ini? Ya, mereka semua adalah manipulator yang sangat handal. Orang yang bisa mengendalikan orang lain. Di video ini gue akan nge-breakdown gimana caranya untuk memanipulasi orang lain yang baru kalian kenal. Dalam hal ini kalian tidak mempunyai informasi apapun tentangnya, dan kalian bahkan tidak perlu mencari tahu apapun itu bentuk kelemahannya. Sebelum itu gue kasih disclaimer dulu, maksud dari video ini hanya untuk meningkatkan diri dan mempermudah kehidupan. Mohon untuk tidak menggunakan hal apapun yang kalian pelajari di sini untuk sesuatu yang berbau-bau kejahatan. Caranya adalah dengan memanfaatkan halo effect. Gue tebak, pasti banyak banget di antara kalian yang melihat perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan yang good looking. Meskipun tidak dibilang secara gamblang, tapi kalian pasti juga menyadari akan perbedaan perlakuan dan kesempatan antara orang yang good looking dan orang yang biasa aja gitu kan. Kebanyakan kriteria ini diterapkan untuk bidang-bidang seperti marketing atau sales, di mana orang-orang ini harus berkomunikasi secara langsung dengan banyak orang. Dan ini adalah salah satu hal yang paling sering dikomplainin gitu sama para pencari pekerjaan. Kenapa harus good looking? Jawabannya adalah tentu saja karena hal itu akan mempermudah untuk memikat customer. Contoh sederhana yang lainnya adalah seperti ini. Coba kalian bayangkan ada anak muda yang bekerja dengan menggunakan pakaian SMA. Ketika melihatnya, yang pertama kali terpikirkan oleh kalian pasti adalah seperti ini. Dia adalah anak yang rajin dan berbakti kepada orang tua, ya nggak? Padahal jika dipikir secara logis sebenarnya nggak juga sih gitu kan. Mungkin aja dia nyari duit buat mabuk-mabukan gitu kan. Pengambilan kesimpulan hanya melalui satu faktor inilah yang dalam psikologi disebut sebagai halo effect. Contoh lainnya adalah seperti ketika kalian mendengar kata ustadz, atau kita sebut aja pemuka agama lah gitu kan. Yang pertama kali terpikirkan oleh kita ketika mendengar kata tersebut pasti adalah sosok orang yang suci, alim, baik, ramah, dan segala macam hal-hal positif lainnya. Tetapi sebenarnya nggak juga sih gitu kan. Banyak kok gitu ustadz-ustadz di pesantren yang cabul gitu. Contoh lainnya adalah seperti ketika kalian bertemu dengan seseorang yang berpenampilan menarik, lalu tiba-tiba kalian langsung mengambil kesimpulan bahwa dia adalah orang yang baik. Padahal kan itu sama sekali nggak ada kolerasinya gitu kan. Makanya halo effect ini juga merupakan bagian dari bias kognitif yang dapat mencegah seseorang atau membuat seseorang menerima sesuatu hanya berdasarkan sesuatu yang tidak jelas latar belakangnya. Makanya ada juga pepatah yang berkata untuk jangan menilai buku dari sampulnya. Sekarang kita akan langsung menuju ke intinya, yaitu cara pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Secara manusiawi, manusia itu memang cenderung menilai buku melalui sampulnya. Pertama, gue akan membagi ini menjadi 2 konteks, biar enak gitu kan. Ketika kita melihat orang lain, maka jangan menilai buku dari sampulnya. Ini adalah konteks yang pertama. Dan konteks yang kedua adalah ketika orang lain menilai kita, maka pepatah jangan menilai buku dari sampulnya. Ini adalah bullshit. Buatlah menjadi seperti itu. Jual sampul terbaik kalian. Buat mereka berpikir bahwa apa yang mereka lihat itu adalah diri kalian yang sebenarnya. Caranya adalah dengan memanfaatkan kesan pertama. Kapanpun kalian ingin bertemu dengan seseorang yang menarik perhatian kalian, usahakan kalian tampil semenarik mungkin. Buatlah kesan pertama yang kuat, terutama pada faktor-faktor luar seperti penampilan, gestur, aroma tubuh,
gaya bicara, dan yang semacamnya. Karena hanya faktor-faktor luar inilah yang bisa orang lain lihat ketika kalian pertama kali bertemu. Dan faktanya, kesan pertama ini seringkali bertahan dengan begitu lama. Tidak perlu menunggu berlama-lama. Saat yang paling tepat untuk mendapatkan kepercayaan adalah ketika pertemuan pertama, di mana kalian bisa dengan bebas menyelipkan image atau karakter apapun yang kalian inginkan ke dalam hati dan pikiran target. Walaupun ini emang nggak semudah omongan gue sih gitu kan, tapi pasti bisa kok. Menarik itu kan nggak cuma soal muka gitu kan, bahkan meskipun muka kalian burik, banyak kok gitu cara buat glow up di zaman sekarang gitu kan. Sisa duitnya aja gitu. Jika kalian bisa mempertahankan image yang telah kalian bentuk di awal tadi, maka gua ucapkan selamat menjalani kehidupan yang lebih lancar. Ini tuh ibaratkan sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Kalian bisa mempermudah kehidupan kalian sembari meningkatkan level diri kalian. Kan gak ada juga gitu kan yang gak mau level up gitu kan. Ini adalah trik dasar yang selalu dipakai oleh manipulator untuk memanipulasi orang lain. Mau kalian ingin menanamkan doktrin ke, mau kalian ingin melakukan brainwash ke gitu kan. Kalau misalkan kalian baru pertama kali bertemu dengan orang tersebut dan baru mengenalnya, maka ini adalah sesuatu yang benar-benar harus dilakukan pertama kali. Setelah itu, untuk memperkuat pengaruh kalian, kalian bisa melakukan beberapa trik tambahan. Contohnya, seperti mengisolasi target, mencari kelemahannya untuk dimanfaatkan, membuatnya ketergantungan, dan segala macam gitu kan. Walaupun langkah-langkah selanjutnya nggak bakalan gue jelasin juga sih. Tetapi halo effect ini adalah pedang bermata dua. Jika kalian tidak bisa memanfaatkannya, maka kalian pasti akan merasakan akibatnya. Halo effect ini bukan hanya soal kesan positif, melainkan juga kesan negatif, yang biasa disebut sebagai negatif halo effect. Kalau misalkan halo effect itu adalah hal positif kalian di suatu hal, memberikan kemudahan bagi kalian untuk hal-hal lainnya yang sebenarnya nggak relevan gitu kan, maka di sisi lain, negatif halo effect adalah keburukan kalian di suatu hal, membuat kalian dianggap buruk juga di dalam hal-hal yang lainnya. Misalkan seperti ini, dia bertato, pasti preman ya, pasti orang jahat ya. Dia bau, dia pasti dekil ya, malas mandi ya. Kalau membersihkan ini aja nggak bisa, gimana mau berhitung gitu. Kalau belinya susah, gimana mau komplain coba. Kalau bapaknya bajingan, anaknya pasti bajingan juga gitu. Disambung-sambungin gitu kan. Nah, walaupun memang ada juga pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tetapi itu kan nggak semua gitu. Nggak semuanya bisa disambung-sambungin kayak gitu. Makanya ini tuh disebut sebagai bias. Halo effect ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Karena dari awal orang-orang kaya ini sudah mendapatkan satu kepercayaan, yaitu uang. Maka nanti orang-orang bakal nyambung-nyambungin aja gitu kan. Punya uang berarti baik, punya uang berarti pintar, punya uang attitude-nya pasti bagus gitu kan, dan segala macam. Dan hal yang sebaliknya terjadi kepada orang miskin. Buat makan aja susah, gimana mau itu? Buat beli ini aja susah, gimana mau kayak gini? Buat ini aja susah dan segala macam gitu kan. Makanya orang yang berhasil memanfaatkan halo effect ini, kesempatannya akan lebih terbuka.